tahun pengambilan keputusan. Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah, ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu, mereka diancam, kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab. Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan, tapi yang bertahan sampai akhir. Kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini punya kerinduan yang sama untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Melalui pujian, penyembahan, sikap hati kita dalam menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini, saya percaya bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi dapat menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Siapa di sini yang percaya bahwa pulang dari tempat ini kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan, dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh diizinkan kembali menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan.
mendengarkan rema yang daripadamu semua karena Engkau Tuhan. Pakai setiap kami, Engkau yang bertata atas ibadah kami Tuhan. Engkau yang disenangkan melalui apa yang kami lakukan pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bawa setiap kami, pujian penyembahan kami, setiap hidup kami ini Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap diajar. Dan biarlah Engkau yang bawa kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau. Kami bawa ibadah kami yang luar biasa pagi hari ini yang dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh saya ajak kita semua membangkit diri sama-sama. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sebab Tuhan Engkau baik, amin. Biarlah segala suku, bangsa, setiap kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Because God, you are good in our life. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui suara kita, pujian kita, sikap hati yang terbaik. Karena Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Katakan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lebih lagi katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say you are good, you are good. Siapa yang percaya bahwa Tuhan baik setiap saat dalam kehidupan kita? Amin. And because Lord, you are good all the time. Dan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good. Lebih lagi. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and
worship you. Lebih dari sekarang, sebab Engkau baik. Amin. We worship you for who you are. Boleh angkat tangan kita sama-sama, we worship you. We worship you. Amin. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you. We worship you. Hallelujah. Amen. We worship you for who you are. 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 Katakan sama-sama apa? You are who. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita telah dibawa dari kemenangan kepada kenangan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, sebab bersama Engkau Tuhan, kami menang. Kami mau bangkit. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu untuk hidup kami. Dan sama-sama. Lebih keras sekarang sama-sama. Gerakan bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku dengan yakin berkata, Tuhanku, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Sama-sama katakan, ku bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman, imanku berkata, Tuhanku,
Yesusku berkata, Tuhan melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Ku menang. Sama-sama kita mau nyanyikan buat Tuhan yang terbaik. Katanya, imanku berkata, sebab Engkau Tuhan yang hebat dan hidup Tuhanku. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji bahwa kami dapat melangkah bersama Engkau. Berkata, Tuhan melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Dan imanku menang, kami menang Tuhan. Ku menang, sekali lagi, ku menang. Haleluya. Saya di sini yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Boleh saya lihat? Haleluya. Tadi pagi saya baca King's Word pagi hari ini. Bulan ini kita memasuki the valley of testing, lembah pencobaan, ujian. Dikatakan di King's Word pagi hari ini bahwa kita itu tidak bisa menghindari pencobaan atau ujian dalam hidup kita. Jadi mau sepintar apapun kita berputar-putar, pasti akan ada pencobaan dan ujian dalam kehidupan kita. Mau sebaik apapun kita, mungkin kita udah ngerasa Tuhan aku tuh kayaknya hidup juga udah baik-baik aja. Aku juga gak jahat sama orang lain, tapi pencobaan dan ujian itu akan selalu ada. Tapi disitulah Tuhan ingin kita next level. Tuhan ingin kita tetap setia, tetap taat terhadap Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, mungkin ini masih baru. Tapi di lagu ini dikatakan bahwa Tuhan, sebab anugerah-Mu besar. Sebab Engkau itu baik, Engkau murah hati dalam kehidupan kami. Dan yang kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami. Dan biarlah sampai akhirnya nanti kami mau katakan, Engkau tetap Tuhan selamanya dalam hidup kami. Sangat besar anugerah
segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa limpah karunia-Mu mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Katakan bersama, sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosa.
hati kami Tuhan tetap setia di hadapan-Mu. Biar dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau bilang Tuhan Engkau baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan tanpa syarat, seperti Engkau yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, anugerah-Mu sempurna memenuhi hidup kami. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Ini hidup kami hanya untukmu, Yesus. Terima kasih, tak terbatas Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau mulia, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut kami ini Tuhan, dari hati kami, mengungkapkan seberapa besar kami mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kasih salam dulu ke kanan kirinya, minimal 10 orang. Ya, puji Tuhan. Ini hari yang luar biasa tentunya. Ya,
Shalom, shalom. Ya, nanti setelah ini bisa kenalan lebih lagi. Ya, karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Oke, kita sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, khususnya buat pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, memuji, menyembah, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menginspirasi kami, bahkan tidak hanya sekedar menginspirasi tetapi memberikan kekuatan, peneguhan buat setiap kami. Karena firman-Mu yang akan merubah cara pandang kami, firman-Mu yang mengubah cara pikir kami, dan lebih mengubah cara hidup kami untuk benar-benar menjadi pribadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Pagi hari ini hal yang luar biasa kalau kita ada di bulan Februari di tahun 2026. Ya, waktu cepat berlalu ya. Tahu-tahu kita sudah ada di bulan Februari. Ya, sebentar lagi anak-anak muda ada beberapa yang akan merayakan Valentine ya. Kemudian juga ada yang gongsi facai. Ya, kemudian ada yang mungkin mau lebaran dan seterusnya. Jadi ada banyak agenda yang hari-hari ini kita akan lalui. Nah, tema yang diberikan untuk kita belajar di bulan Februari ini adalah The Valley of Testing atau lembah ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya ketika kita mendapati tema ini yaitu The Valley of Testing atau lembah pujian, bagaimana saat kita menghadapi lembah ujian itu? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap percaya walaupun mungkin kondisi keadaannya tidak baik-baik saja? Apakah kita tetap melangkah atau kita berhenti, menyerah? Ya wis, nggak ada yang bisa aku lakukan berikutnya. Atau apakah kita tetap berpikir dengan iman, yakin, percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya beri tema kecilnya yaitu konsisten. Nah, saya ambil dari Amsal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, Amsal banyak sekali memberikan nasihat, memberikan inspirasi buat kita, pegangan, bahkan mungkin kalau sekarang kita bisa katakan tips-tips bagaimana kita menghadapi tantangan zaman yang ada seperti sekarang ini. Nah, hanya seringkali kita lebih cenderung percaya kepada motivator atau orang-orang yang memberikan inspirasi secara langsung. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus yakin bahwa semua sumber dari segala inspirasi yang ada adalah datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Bulan lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bicara tentang bagaimana kita bersandar, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan mengakui akan setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu semua
karena Tuhan. Ya. Dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, sering kali saya juga mendorong untuk kita ini ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan ketika kita ngalami secara pribadi dengan Tuhan, tentunya itu yang akan membawa kita semakin hari semakin percaya, semakin yakin. Ya. Dan kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Nah, konsisten Bapak Ibu Saudara adalah kata sifat yang berarti tetap. Ya, saya mencoba menggali, mencari tahu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsisten itu adalah kata sifat yang berarti tetap atau tidak berubah, atau bahasa kerennya ajek. Ya. Dan ini menggambarkan perilaku, sikap atau pendirian yang tidak berubah-ubah dan selalu selaras dalam jangka waktu tertentu, dan seringkali dikaitkan dengan kedisiplinan dan komitmen. Dan percaya bahwa ketika kita belajar hari ini bicara tentang sebuah konsisten, itu akan membawa kita benar-benar semakin ngalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan buka terlebih dahulu dari Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Dikatakan di sini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ulang, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Kemudian beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, ini menjadi sebuah perenungan buat kita, karena seringkali memang lebih mudah itu ketika ada ilustrasi, ada perumpamaan, ada kesaksian-kesaksian yang hidup. Makanya saya selalu mendorong apa yang tadi saya sampaikan, ayo ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita benar-benar nggak perlu dibuatkan ilustrasi, nggak perlu dibuatkan perumpamaan, nggak perlu didorong-dorong, ya. Kita benar-benar menjadi pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang percaya bahwa kita ini benar-benar punya Tuhan yang luar biasa. Kemudian dikatakan di sini, sekali lagi, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini bicara tentang, sekali lagi, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku bahwa kita ini percaya kepada Yesus, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Walaupun sekalipun kondisinya mungkin tidak memungkinkan, tetapi kita belajar berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala permasalahan yang besar yang aku hadapi. Nah, yang pertama dikatakan adalah
selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, kita belajar adalah terus-menerus berdoa. Karena apa? Melalui ayat ini, Yesus sekali lagi memberi perumpamaan tentang janda yang terus-menerus datang kepada seorang hakim. Bukan karena hakimnya baik, tetapi karena ketekunannya. Ya. Ya, kalau kita melihat, Yesus sengaja memilih tokoh hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang ketekunan di dalam doa. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa doa bukan soal panjangnya atau kata-kata atau kalimat yang dikemas dengan baik, tetapi sekali lagi tentang konsistensi akan hati ketika kita itu menaikkan doa-doa kita. Makanya ada lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Karena doa seorang ibu itu pasti pure, murni, ya, memohon perlindungan, ya, penyertaan, bahkan berharap masa depan itu benar-benar ada di dalam anaknya atau orang yang disebut namanya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita nggak harus, ya, didoakan oleh orang lain, siapapun. Tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana kita berdoa secara pribadi, bahkan dikatakan terus menerus, ya. Karena itu disampaikan tidak hanya untuk ibu-ibu yang berdoa untuk anak-anaknya, tetapi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi dari hal ini sekali lagi kita belajar bahwa doa itu bukan bicara tentang baiknya kata-kata atau kalimat ketika kita menyampaikan doa-doa yang ada. Ya. Dan banyak orang berhenti berdoa itu karena merasa tidak ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Seolah-olah Tuhan diam. Nah, padahal seringkali justru Tuhan itu menunggu apakah kita ini tetap menjadi pribadi yang setia, yang percaya kepada Tuhan dan terus berharap, ya, tidak pernah menyerah walaupun diperhadapkan dengan masalah-masalah yang semakin hari semakin tidak mudah. Tadi kita belajar tema yang diberikan adalah lembah ujian. Ini enggak gampang. Sudah di lembah, ya, itu sesuatu yang pasti enggak baik-baik saja, dan itu menjadi sebuah ujian di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi banyak hal yang tentunya kita juga harus mewaspadai, ya. Saya sempat kemarin melihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya. Dan itu membuat setiap kita tentunya menjadi was-was, takut, ya, menghadapi dunia yang ada seperti sekarang ini. Tetapi kita punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita kemanapun, dimanapun kita berada. Hanya masalahnya apakah kita sampai dengan hari ini itu masih percaya mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Nah, satu hal yang kalau kita mau jujur, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Saya pernah mendapati satu kejadian yang luar biasa di mana ada seseorang ART, ya, pembantu rumah tangga, di mana dia sudah mengikuti keluarga ini cukup lama, bahkan bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun, ya. Dan dia single, seorang wanita. Nah, ada beberapa yang sempat tanya kapan menikah, kapan berkeluarga, tetapi dia masih terus merasa nyaman dengan kondisi di mana dia beraktivitas di keluarga yang dia kerja. Nah, sampai satu hari Bapak Ibu Saudara, tanpa diduga, ya,
ada seseorang dari luar negeri yang tiba-tiba saja melamar, ya. Nah, ternyata hanya gara-gara ketika satu keluarga itu ada acara, kemudian Ibu ART ini ikut foto bareng. Nah, kemudian ketika foto itu sampai ke saudara, ke teman-teman yang ada di luar negeri, ada seseorang yang tanya, loh ini siapa yang di pojok? Seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, orang ini kesengsem, jatuh cinta lewat foto, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian akhirnya menikahlah dan tinggal di luar negeri. Dan itu sesuatu yang kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat juga tanya, ada seseorang yang beberapa hari ini menikah, saya tanya, loh kenal piye? Ya cuma gara-gara lihat foto katanya gitu. Jadi banyaklah foto-foto Bapak Ibu Saudara yang single-single ini. Jadi satu saat kalau ada orang yang sempat melihat, barangkali itu jodoh Bapak Ibu Saudara. Kok Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari ya. Bapak Ibu sudah menikah, jangan terus berharap ada yang melirik lagi ya. Jadi hal yang pertama tentunya kita harus terus-menerus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi belajar untuk benar-benar menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Kita lihat bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang sebetulnya kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar lebih, nanti bisa di rumah dibaca bilangan 13 dan 14 ya. Tetapi saya akan membacakan dari pasal 13 ayat 30 sampai yang ke-33. Di sini dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah cerita atau firman yang disampaikan di mana ke-12 pengintai untuk mengerjakan apa yang Tuhan akan sampaikan, berikan kepada bangsa Israel berkaitan dengan tanah perjanjian. Nah, kalau kita belajar dari bilangan 13 sampai 14 ini, Bapak Ibu Saudara, 12 pengintai itu melihat sebuah tanah atau tujuan tempat yang sama. Ya. Kemudian mereka juga melihat banyak kendala, masalah, bahkan sesuatu yang akan dihadapi. Termasuk dikatakan ada raksasa, ada orang-orang yang perawakannya tinggi besar, ya. Dan mereka juga melihat tembok yang sama, melihat tantangan juga yang sama. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari semua yang tertulis di bilangan 13 sampai yang 14, dari 10 orang itu berkata bahwa mereka atau kita ini tidak akan sanggup. Ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Ya, artinya 10 orang berkata, kita tidak sanggup, kita tidak akan mampu mengalahkannya. Tetapi ada hal yang luar biasa, dari 12, yang 10 tadi berkata seperti itu, yang 2 orang berkata, kita pasti bisa. Karena apa? Karena mereka yakin Tuhan yang disembah, yang mereka sembah, pasti akan menyertai, pasti akan memberikan kemenangan, dan pasti akan menepati janjinya. Jadi ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang memang perbedaannya itu bukan hanya pada situasi, tetapi terlebih perbedaan itu ada pada cara pandang mereka di dalam memutuskan untuk berpikir secara positif. Jadi poin yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini adalah, ayo, sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja, teruslah untuk berpikir positif. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ya, pasti tidak ada yang pernah kebetulan, dan pasti ada waktu di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dengan cara-caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita melihat dari tema yang kita bisa pelajari hari ini, yaitu bicara tentang the valley, the valley of testing, ya. Nah, ayat yang mendasari daripada the valley of testing adalah 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Memang ketika kita diperhadapkan dengan masalah, itu ya kita akan berkata bahwa ini hal yang tidak mudah. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang berkata, kowe ora ngalami seperti sing tak alami, ngomong gampang, ngelakoni nggak gampang, katanya seperti itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, kembali kepada bukan apa kata orang, bahkan bukan apa kata seorang hamba Tuhan sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi belajarlah apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, saya sempat sempat sharing dengan Jemima, karena ada satu gereja besar yang ada di Amerika yang hari-hari ini sedang ada masalah, dan masalah itu cukup besar juga karena dampaknya itu enggak hanya untuk gereja lokal tetapi buat orang-orang yang ada, ya, di mana ada seorang hamba Tuhan, ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa Google juga, ya, seorang rohaniwan yang sangat terkenal, yaitu bernama Shawn Bolz, ya. Dan hari-hari ini menjadi sebuah perbincangan karena masalah integritas dan hal-hal yang lain seperti itu. Hari ini apa yang saya sampaikan berkaitan dengan beliau ini bukan bermaksud untuk menghakimi siapapun, tetapi lewat kejadian ini tentunya kita bisa menjadi lebih bijak, ya, menjadi pengingat begitu pentingnya iman percaya kita secara pribadi kepada Tuhan, bahwa iman tidak boleh bergantung pada siapa yang menyampaikan, tetapi harus konsisten berakar pada firman Tuhan. Itu hal yang harus kita pahami dan kita jadikan sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah beliau ini orang yang sangat profetik sekali. Dia bisa membaca pikiran seseorang. Bahkan dia tahu keluarga besarnya. Tetapi ternyata ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, karena saking canggihnya sosial media, jadi sebelum beliau ini ternyata menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar membuat suasananya itu penuh dengan emosional,
Dia bisa menunjuk seseorang, bahkan apakah di tempat ini ada yang namanya Mas Duta, misalnya seperti itu. Nah, oh, enggak ada. Kalau Deon ada enggak, misalnya seperti itu. Nah, ternyata ada seseorang yang benar namanya Deon. Dan kemudian disampaikan beberapa hal yang lainnya. Nah, sehingga membuat orang-orang bahkan seluruh gedung ruangan itu semakin, ini hamba Tuhan sangat peka sekali. Nah, di sini saya katakan saya mau mengajar Bapak Ibu Saudara, jangan ya terpaku dengan siapa yang menyampaikan firman-Nya. Sekalipun hebatnya luar biasa, aku diberkati banget Pak. Iya, diberkati. Saya juga diberkati dengan orang-orang yang memang mereka bisa menyampaikan dengan luar biasa. Tetapi sekali lagi ketika kita pulang dari kita ibadah, apakah kita mendapati iman kita ini benar-benar seperti yang firman Tuhan sampaikan. Karena sekali lagi pribadi lepas pribadi, bukan karena sekali lagi hamba Tuhannya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara belajar untuk benar-benar menggantungkan Tuhan, percaya kepada Tuhan lebih lagi. Tadi dikatakan di Lukas 18 ya, ayat yang ke-8 dikatakan juga, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, seringkali kita melihat, menyaksikan ketika orang-orang yang lebih dulu dipanggil pulang, kemudian ada sebuah ayat yang mendampingi ya, finishing well ya, kemudian mengakhiri dengan luar biasa. Nah, sejujurnya adalah apakah kita masing-masing itu akan mengakhiri hidup kita ini dengan finishing well, dengan iman yang benar-benar teguh, seperti yang di sini dikatakan, di firman Tuhan katakan. Jadi sekali lagi hal pertama yang kita bisa lakukan adalah terus-menerus berdoa. Yang kedua, terus-menerus berpikir positif. Karena sekali lagi ya, jika pikiran kita ini dibiarkan mengikuti keadaan, maka ketakutan akan menguasai hati. Tetapi jika pikiran dijaga dengan iman, percaya, yakin kepada akan janji Tuhan, maka kita akan tetap punya kekuatan, keberanian untuk melangkah, terus melangkah maju. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah terus-menerus berdoa, yang kedua terus-menerus berpikir positif, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kekuatan firman Tuhan. Ya, enggak salah kita sharing dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang yang kita anggap lebih ya pengenalan akan kebenaran firman-Nya. Tetapi sekali lagi ada waktunya di mana kita ini berhadapan dengan semua tantangan zaman yang ada itu pribadi lepas pribadi. Nah, sehingga kita nggak bisa mengandalkan orang lain, nggak bisa minta orang lain untuk membackup kita. Ya, kita bisa peduli satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi hidup kita adalah pribadi bersama dengan Kristus. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah ini benar-benar Tuhan yang ajaib. Bahkan tadi senior pastor kita juga sampaikan ya, Sadrah, Mesak, Abednego, bagaimana mereka ditantang, mau menyembah Allahmu atau menyembah Allahku. Kalau engkau mau menyembah Allahmu, aku akan masukkan ke perapian yang sangat panas sekali. Nah, seringkali hal ini membuat kita takut, gentar, ya. Dan itu ya kalau ngomong bahasa dunianya adalah manusiawi sekali. Tetapi kita itu nggak boleh manusiawi terus. Karena kita ini juga terdiri dari manusia rohani. Ya, jadi ayo Bapak Ibu Saudara, belajar akan hal-hal yang benar-benar semua sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Saya senang, artinya bisa sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi seringkali juga saya sampaikan bahwa saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara alami, ya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan yang baru. Kemarin
para pengurus, ya saya sangat mengapresiasi karena dari pagi sampai jam 4 baru selesai. Kita ada meeting di bawah ya. Dan sempat awal-awal lampunya, listriknya mati karena di sebelah samping kita ini sedang ada pembersihan pohon-pohon yang membahayakan aliran listrik. Nah, sempat juga waktu itu ada yang tanya nyalanya jam berapa? Ya, mungkin setengah 12. Waduh, kalau setengah 12 itu kan kasihan, kita semua sudah kumpul ya. Kemudian Jemima berpikir apa kita mau cari tempat yang lain seperti itu. Nah, saya kemudian dengan Pak Os ya mulai coba siapkan diesel yang ada, tetapi sepertinya kok ya nggak memungkinkan juga. Nah, saya sembahyang dalam hati saya secara pribadi, Tuhan, ya percayalah kalau listrik mati pasti Tuhan punya maksud ini. Nah, kemudian saya coba keluar lagi, saya tanya mereka, Pak, ini listriknya nyala jam berapa? Oh, sebentar lagi, paling setengah jam. Loh, tadi dengarnya hampir mungkin 1,5 jam, 2 jam. Terus akhirnya saya bilang, benar Pak, setengah jam. Iya, paling nggak sampai setengah jam lah. Ya wes, saya balik, saya kabari ke teman-teman yang lain. Ya kita tetap semangat dan benar-benar akhirnya baru kita siap-siap nyala, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana kita meresponi. Ya, ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, waduh, kadang kita bisa, wah ngapain sih? Kok mendadak listriknya mati, kita ini sudah agendakan loh. Bahkan ada yang sudah siap-siap dari pagi mau menyampaikan presentasinya, program-programnya dan sebagainya. Ya. Dan ini yang tentunya saya katakan bahwa ya saya bersyukur punya tim yang luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, Mazmur 126 ayat yang kelima sampai 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa proses menabur itu memang hal yang tidak mudah. Ya, bahkan kadang disertai dengan yang namanya air mata. Mungkin ada salah, ada proses-proses yang mungkin nggak selesai-selesai, proses yang panjang. Tapi satu hal yang tidak mereka lakukan, mereka tidak berhenti menabur, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, artinya seringkali kita berhenti menabur bukan karena tidak mampu, tetapi karena kita tidak langsung melihat hasilnya. Jadi itu yang membuat kita ragu. Nah, kalau kita nabur, apakah kita akan menuai? Nah, sementara kalau kita mau belajar arti daripada menuai, menuai itu juga ada musimnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi musim menuai itu tentunya juga kita harus perhatikan. Enggak hanya sekedar kita menabur, kemudian kita mau lihat hasilnya seperti apa. Bapak Ibu Saudara, kalau yang sering ikut atau ada ibadah di Kendal, ya, GBI Rock yang ada di Kendal, kita tahu di belakang tempat ibadah kita ini sangat luas sekali, ada hamparan sawah yang terbentang dari sebelah kiri jauh sampai ke kanan paling jauh. Dan saya seringkali perhatikan, bahkan saya seringkali video, saya foto, saya share, ya, di mana mereka sedang menanam. Ya, masih tanah yang sudah digemburkan, kemudian dimasukkan benih-benih padi, ya,
Kemudian setelah itu beberapa waktu kadang kami lihat sudah mulai tumbuh. Dan ketika tumbuh, kadang ada hujan, ada angin, ya. Dan yang terakhir saya sempat lihat itu mereka pakai semacam suara untuk menghalau hama-hama yang ada, ya, agar tanaman padi yang sudah menguning, yang sudah siap dipanen itu tidak muspro atau tidak sia-sia. Nah, kemudian satu saat saya juga menyaksikan tanah itu sudah menjadi kembali seperti semula, ya, tapi tanamannya sudah nggak ada karena sudah dipanen. Nah, artinya semua itu ada timingnya, ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Jadi menabur sambil menangis berarti tetap melakukan yang benar walau belum melihat hasil. Nah, seringkali kita mengalami sudah berbuat baik, ya, baik-baik di rumah, tapi tidak dihargai. Bahkan sudah melayani dengan segenap hati, tapi tidak diperhatikan. Ya, kemudian juga sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum terlihat. Ya, tapi di sini ketika Bapak Ibu Saudara melayani, saya tidak pernah mengesampingkan apapun yang Bapak Ibu Saudara ambil di dalam pelayanan yang ada. Saya sangat menghargai, ya, saya sangat mengapresiasi, karena saya juga tahu bagaimana melayani, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah terus-menerus berdoa, yang kedua terus-menerus berpikir positif, dan yang ketiga adalah terus-menerus berusaha. Banyak orang gagal bukan karena salah menabur, tetapi karena berhenti sebelum musim menuai tiba. Jadi jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, ya, masih diperhadapkan dengan problematik, masalah, baik rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun itu, ya. Bagian kita terus-menerus berdoa, percaya. Berdoa enggak hanya berharap bahwa besok Tuhan akan jawab, besok, lusa, atau berikutnya itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, ya, artinya kedaulatannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali saya juga saksikan kita ini bersyukur kita bisa melewati yang namanya pandemi COVID-19. Ya, seringkali kita lupa kalau sekarang sudah baik-baik semuanya. Bahkan kita sudah nggak perlu pakai masker, cuci tangan. Ya, kalau ingat, kalau dulu ya setiap ketemu pasti kita cuci tangan, menghindari untuk berjabat tangan dengan orang-orang yang ada. Nah, hari ini sekali lagi saya mengingatkan, ayo kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Kita yakin agar kita ngalami terus next level di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan ada waktunya, dan waktunya pasti yang terbaik. Nah, tadi di 1 Petrus 4 ayat 12, ya, yang mengatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, kemudian di ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah, ini tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi hal yang luar biasa dikatakan selanjutnya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus Tuhan ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini kan dahsyat sekali, luar biasa. Jadi ayo, jangan menyerah, jangan berhenti, ya. Tuhan masih punya proyeksi buat kita. Apa yang akan kita kerjakan, kesempatan demi kesempatan yang ada. Nah, bagian kita ya tentunya terus-menerus berdoa dengan yakin, dengan percaya. Yang kedua adalah terus-menerus punya pikiran, berpikir yang positif. Jangan negative thinking, ya. Selalu punya prasangka buruk. Bahkan
ngerasani orang yang belum tentu itu benar atau salah. Yang ketiga, terus menerus berusaha, ya, lakukan apa yang jadi bagian kita untuk kita kerjakan. Jadi 3 hal ini yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama kita hadapi tahun 2026 yang katanya semakin sulit. Memang benar sulit, ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam dimensinya yang baru. Kita akan mengalami yang namanya next level. Hidup semakin dibawa Tuhan, ngalami terobosan-terobosan yang baru. Amin. Kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas sekalian untuk bisa maju ke depan. Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kami semakin terus benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ada bagian-bagian di mana kami juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yaitu terus-menerus berdoa dengan yakin percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan terus-menerus memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, dan terlebih juga terus-menerus berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kami juga harus kerjakan. Dan sebentar kalau kami bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, Kau memberkati setiap kami, siapkan hati kami bahwa ini bukan sesuatu yang rutinitas kami lakukan, tetapi kami percaya ketika nanti kami makan, minum roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh Kristus, itu menjadi satu di dalam hidup kami, dan itu memancarkan bahwa Tuhan yang kami sembah ada di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Lestari, Ibu Bayu bersama dengan Ibu Yuni yang melayani, bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kudusan, oh,
sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Dengan dengar akan firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh yang roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari sama-sama kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Kita berdoa pribadi lepas pribadi, menyerahkan dan mengakui bahwa kalau hari ini, bahkan sampai dengan hari ini, kita boleh ada bersama-sama, bahkan masih diberi kesempatan berkumpul dengan keluarga yang ada, itu karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah menebus akan segala hal yang tidak layak di dalam kehidupan kita dengan darahnya yang mahal, dan kita dilayakkan sebagaimana kita ada saat ini. Makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih. Engkau melihat akan setiap hati daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu ini juga Bapa. Apa yang harus hari-hari ini mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan untuk mengandalkan Engkau di dalam segala tantangan yang ada. Dan percaya, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin hari ini kami berkata, apa yang kami alami sungguh tidak mudah, bahkan terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa setiap kita untuk mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Hamba-Mu berdoa mintakan blessing-Mu, berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan studi daripada anak-anak-Mu, pelayanan yang ada. Pulang dari tempat ini, bahkan sakit penyakit yang mungkin sedang ada di dalam tubuh jasmani daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa mintakan blessing-Mu, berkat yang terbaik turun hari ini, saat ini. Dan kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pulang dari tempat ini kami akan mendapati hal-hal yang ajaib. Bahkan kami akan tetap berkata bahwa kami akan terus mengandalkan Tuhan. Kami akan percaya kepada Tuhan. Dan kami akan terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur
dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang setia mengikuti secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Warga kerajaan, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini. Bersama-sama kita saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Dan sekarang saatnya WIB, Waktu Indonesia Berdoa. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Dan sekarang kita beralih ke WIP, Waktu Indonesia Pelayanan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk melayani di gereja ini, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Demikian berita minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Rock News Semarang mengabarkan. Udah selesai ya Rock News-nya. Sekarang WIM, Waktu Indonesia Menonton. Kabarnya ada yang baru dari Saber Media. Ayo kita nonton. Ini alasanku bahagia di gereja. Harusnya perkenalan dulu nggak sih? Hai, aku Kelvin. Umur aku 21 tahun dan aku berkuliah di universitas terbaik di kota ini. Ya betul, Undip. Harusnya sih di umur segini aku sudah cari pacar. Masih suka ngomong sendiri, Vin? Gimana Do? Ke gereja yuk. Ke gereja? Ini Natal. Lah, kok Natal? Paskah berarti? Hah? Sorry. Kan kamu tahu aku gereja bolong-bolong. Gak dulu deh. Udahlah, kali ini aja, please. Tolong. Ya boleh deh. Sekali-sekali. Oke. Lumayan nih. Kan dapat konsumsi. Wah, jam segini, Vin, aku duluan ya. Aku duluan. Bentar. Shalom, selamat beribadah. Wah, cantik banget. Shalom. Baru ya? Hah? Maaf Kak. Shalom, Pak. Apakah Anda ada PPT? Hah? Maaf Kak, maaf Pak Bu. Ini teman saya baru pertama kali di sini. Yuk. Duh. By the way, tadi itu yang nyalam-nyalamin namanya siapa ya? Oh, asarnya itu namanya Ana. Dia seumuran sama kita juga kok. Dia orangnya baik sih. Dia juga disiplin kok, rajin ke gereja. Dia juga santun ke jemaat-jemaat kita. Wah, lah itu tipeku banget. By the way, komselnya hari apa sih?
Aku mau ikut dong. Hah? Komsel? Komsel. Ya, beri tepuk tangan untuk tim Cybermedia dan KGC, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita lihat mini series itu kita akan nonton kelanjutannya di ibadah minggu depan. Jadi sama seperti drama Korea ya, munculnya seminggu sekali. Ini judul mini seriesnya adalah Gara-gara Dia. Ini persembahan dari KGC dan Cybermedia untuk acara Valentine ceritanya Bapak Ibu. Jadi pastikan hadir di ibadah-ibadah selanjutnya karena selama bulan Februari ini kita akan menyaksikan bersama kelanjutannya seperti apa. Kan pada penasaran dong episodenya apa ya kan. Ini tadi nanggung ya, cliffhanger sekali gitu ya. Itu Bapak Ibu. Saya sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur menikmati sekali pelayanan teman-teman RPC semuanya di tempat ini, mendengarkan kebenaran akan firman, sangat-sangat diberkati. Kita juga sangat mengucap syukur kalau di tengah-tengah kita sekarang ini ada Bapak Yohanes Latu Perisa dan Ibu Bernia beserta keluarga. Ada Bapak Christian dan keluarga juga, mungkin bisa beri tepuk tangan, kita menyambut dengan hangat Bapak Ibu Saudara ya. Baru pertama kali beribadah di tempat ini, jadi kami sangat senang atas kehadirannya, kami sangat mengucap syukur. Kiranya di gereja ini bisa menjadi rumah yang nyaman untuk kita sama-sama bertumbuh di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengundang juga untuk bisa bergabung di ibadah-ibadah selanjutnya. Begitu. Oke, kemudian ada informasi selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah Rockman dan Rockwoman dengan topik on the same page atau sepakat, sependapat. Ini nantinya akan dilayani oleh Bapak Ibu Gembala, Pastor Roy dan Pastor Monica hari Rabu minggu depan. Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini untuk hadir dan siap menerima berkat yang baru, siap untuk diperlengkapi lebih lagi. Ini mungkin dites dulu yel-yelnya ya. Rockman? Oke. Rockwoman? Oke, kita buat yel-yel sendiri ya besok hari Rabu ya ibu-ibu gitu. Oke, jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan bergabung di dalam ibadah Rockman dan Rockwoman onsite di gereja besok hari Rabu, jangan lupa. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya, juga pastikan Bapak Ibu hadir untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini dan siap menerima berkat yang baru lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk persembahan tadi Asyir sudah memberikan amplop persembahan, Bapak Ibu dapat menggunakan amplop tersebut, bisa diletakkan di kotak persembahan yang ada, atau kalau mau memberi secara digital bisa nge-scan barcode yang ada di balik tempat duduk Bapak Ibu, atau ada banner kris juga di belakang, bisa menggunakan dua cara tersebut. Begitu saja Bapak Ibu, saya serahkan ke Kak Tias. Baik, Shalom, selamat pagi. Saya minta waktunya sebentar. Di sini saya sebagai bendahara gereja akan menginformasikan mengenai laporan kas pembangunan gereja kita. Boleh ditampilkan? Untuk laporan kas pembangunan gereja kita di tanggal 2 Desember ada taburan dari NN sebesar 2 juta. Selanjutnya ada taburan NN kembali 10 juta. Taburan dari NN 1.500.000. Kemudian tanggal 14 Januari kita memberikan perpuluhan taburan kepada kas besar gereja sebesar 1.350.000. Tanggal 24 kita ada taburan dari NN sebesar 27.402.000. Dan tanggal 26 Januari kemarin kita sudah melakukan pelunasan
untuk sewa gedung gereja di tempat ini sebesar 30 juta. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat menyertai gereja kita dan kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk melunasi uang sewa gedung gereja di tahun 2025. Dan saldo akhir per 31 Januari sebesar Rp9.552.005. Kemudian untuk kebutuhan di bidang pembangunan tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita masih sewa, puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk terus bisa menyewa gedung ini dengan nominal 100 juta kita bisa selesaikan sampai dengan akhir tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur berkatnya untuk gereja kita bersama, dan kita percaya di tahun ini pun Tuhan juga akan menyatakan mujizatnya yang besar untuk gereja kita. Kita bisa melunasi akan uang sewa di tahun 2026, dan mimpi kita bersama, kita masih punya kerinduan untuk kita memiliki gedung gereja yang permanen, saudara. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersama-sama menaikkan akan setiap kerinduan kita kepada Tuhan, tidak jemu-jemu. Seperti firman pagi hari ini, terus-menerus berdoa dan kita percaya sampai Tuhan menyatakan janjinya untuk gereja kita. Untuk kebutuhan gereja ini, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan taburannya dengan cara tadi seperti sudah disampaikan, amplop persembahan. Di situ juga ada tulisan untuk pembangunan. Jikalau Bapak Ibu ingin menabur untuk pembangunan, boleh diberikan checklist, kemudian atau dengan barcode kris yang ada memberikan kode unik di belakangnya khusus pembangunan 005. Begitu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan pagi hari ini. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum diberikan amplop persembahan, apakah ada? Sudah ada semua? Baik, mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman, setiap ibadah yang kami benar-benar rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak ada yang sia-sia, semuanya tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami siap untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan kami Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang memberkati hidup kami, dan kami mau mengembalikan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini bukan saat kekurangan, tetapi Tuhan Yesus sendiri akan melimpahkan berkat-Mu lebih lagi buat setiap kami, dan kami menikmati berkat yang luar biasa dari gembala kami yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu dalam hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyambut ibadah pagi hari ini. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik
buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, sebab kami punya Tuhan yang hidup, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama kita kembali katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.